Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik adik-adik, kita bahas soal yang kemarin yang belum selesai ya, sekaligus beberapa materi yang berkaitan dengan soal kemarin. Adik-adik sudah buka soalnya di masing-masing laptopnya? Akan mungkin bisa dibuka dulu ya sebentar sambil kakak coba ini dulu. Cari filenya. Hmm? Ibunya Pak Hafiz. Kenapa sih? Aku nak kasih nama si Kasturi. Nah, Belum. baik. Ya adik-adik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin soal yang ekspresi sudah ya? Sudah dijelaskan ya? Sudah betul? Halo. Yuk, Ya, kemarin yang soal tentang ekspresi sudah ya adik-adik ya? Yang soal ekspresi ini udah ya? Sudah Ya. belum? Kemarin, minggu lalu. Sudah kayaknya ya? Soal hmm, ini nih. Belum. Oh, belum. belum. Tapi Belum. materi ekspresi Eh, minggu lalu udah Adek, disampaikan ya? maaf, ini baru minggu ini Zoom-nya mereka. Baru Ya, pertama kali. Oh, ini ini baru pertama baru kali. pertama kali. Ya, pertemuan pertama, Kak. Oh, ini MTS 2. MTS N2. Oh, iya, iya, iya. Baik. Ya, nggak apa-apa. Kita ini ya, berarti dari soal yang pertama. Oke, soal pertama. Fine. Nah, baik adik-adik, soal yang pernah kalian kerjakan di pretest sebelumnya ya, yang baru saja. Di sini ada soal pertama, yaitu tentang materi sel, gitu ya, sel dan organel sel. Jadi di soal pertama, Fatima melakukan pengamatan gambar sel di laboratorium IPA madrasahnya. Fatima melihat gambar sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar sel ya, adik-adik ya. Kira-kira ini sel apa? Hewan atau tumbuhan? Ini sel hewan atau sel tumbuhan? Kira-kira Tumbuhan. Tumbuhan. yang di soal ini, Tumbuhan. di soal Tumbuhan. ini ya. Soal Bukan. ini kira-kira sel apa ini? Tumbuhan. Tumbuhan. Tumbuhan ini, benar? Ini sel tumbuhan? Bukan ya. Jadi ini bukan sel tumbuhan ya adik-adik ya. Ini adalah Hmm. sel hewan. Kalau kita lihat gambar pembanding di bawah di sini, kalau sel tumbuhan adik-adik perlu kita ketahui dia bentuknya itu jauh lebih simetris gitu ya. Jadi dia bentuknya itu agak sedikit ngotak kayak gini, jauh lebih simetris. Tapi kalau pada sel hewan itu bentuknya ini ya, eh tidak simetris gitu ya adik-adik ya. Bentuknya nggak simetris gitu. Jadi bentuknya kayak gini adik-adik. Nah, kita bahas perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Pertama kita lihat dulu yang sel hewan adik-adik. Kalau sel hewan, pembedanya di sini yang paling kelihatan adalah adik-adik. Kalau di sel hewan, ini ada organel yang besar ukurannya dan dia letaknya sentral, itu di tengah, gitu ya. Nah, organel ini disebut dengan inti sel adik-adik. Nah, ini adalah inti sel. Kemudian kalau di sel tumbuhan inti selnya gimana? Kalau di sel tumbuhan kita lihat di sini. Inti selnya dia bukan merupakan organel yang paling besar kalau pada sel tumbuhan. Jadi ada organel lain yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan
si inti sel, yaitu namanya adalah vakuola. Nah ini. Jadi kalau di tumbuhan yang letaknya di sentral, cenderung sentral ke tengah dan ukurannya besar itu adalah organel vakuola. Tapi kalau di hewan organel yang ukurannya paling besar itu adalah inti sel dan letaknya di tengah. Kemudian kalau sel hewan, vakuolanya di mana? Vakuola pada sel hewan itu ada, tapi dia ukurannya kecil adik-adik. Jadi dari sini kita udah bisa lihat mana yang sel hewan dan mana yang sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu yang ini, kemudian sel hewan itu yang ini. Kemudian kita lihat lagi perbedaannya yaitu pada pembungkus selnya. Kalau kita lihat adik-adik, pada sel hewan, pembungkus paling luar ini adalah membran plasma, gitu ya adik-adik ya. Jadi pembungkus paling luarnya itu adalah membran plasma, yang mana membran plasma itu fungsinya adalah membungkus sel dan melindungi organel yang ada di dalamnya, gitu ya. Kalau pada sel tumbuhan, kita lihat adik-adik, bagian paling luar di sini itu bukan membran plasma, tetapi adalah dinding sel. Dan dinding sel itu sifatnya itu kaku adik-adik. Makanya bentuk pada sel tumbuhan itu jauh lebih simetris dibandingkan bentuk sel pada hewan gitu ya. Kemudian di sebelah dalamnya dinding sel, nah di ini yang garis biru ini adalah membran plasma gitu ya adik-adik ya. Membran plasma fungsinya pada sel tumbuhan itu sama seperti pada sel hewan, dia sebagai pelindung organel sel yang ada di dalamnya, sama seperti sel hewan juga, dan juga berfungsi sebagai jalur transportasi zat gitu ya. Contohnya gini adik-adik. Sel itu membutuhkan nutrisi namanya gula, glukosa. Nah, glukosa yang dibutuhkan oleh sel itu harus masuk ke dalam. Kalau glukosa mau masuk ke dalam sel pada sel hewan ataupun sel tumbuhan, itu harus melewati gerbangnya, pembatasnya. Nah, gerbangnya pembatasnya itu siapa? Yaitu adalah membran plasma. Jadi membran plasma itu kayak pintu. Dia berhak punya ini ya, punya wewenang. Zat apa yang boleh masuk ke dalam sel dan zat apa yang boleh keluar dari sel. Jadi membran plasma secara tidak langsung selain untuk melindungi organel yang ada di dalamnya, dia juga punya peranan untuk mengatur lalu lintas zat yang masuk ke sel ataupun keluar dari sel, baik itu di sel tumbuhan ataupun di sel hewan, gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini adik-adik pada sel hewan, di inti sel di sini ada organel yang berlipat-lipat kayak gini ya adik-adik ya. Organel yang berlipat-lipat ini disebut apa adik-adik? Dia mengelilingi inti sel nih. Ada yang tahu mungkin namanya apa? Ini adalah namanya retikulum endoplasma. Nah, kalau kita lihat adik-adik, retikulum endoplasma di sini ada yang berbintik-bintik gitu ya. Ini retikulum endoplasmanya ada yang punya bintik-bintik, kemudian ada yang retikulum endoplasmanya di sini nggak punya bintik gitu. Nah, kalau retikulum endoplasma ini dia berbintik, jadi bintiknya itu apa ini adik-adik? Bintik-bintiknya ini adalah ribosom gitu. Nah, kalau retikulum endoplasma itu ditempeli oleh ribosom, permukaannya itu menjadi kasar gitu ya adik-adik ya. Kalau dia kasar, maka disebut dengan REK, retikulum endoplasma kasar nih. Kemudian, kalau yang RE di sini yang tidak ditempeli oleh ribosom, di sini ya, tidak ditempeli oleh ribosom, ini disebut dengan REH, retikulum endoplasma halus. Kenapa halus? Karena permukaannya nggak ditempeli oleh organel namanya ribosom. Jadi permukaannya halus gitu. Nah, fungsinya gimana? Kalau REK, dia fungsinya adalah untuk sintesis protein adik-adik gitu ya. Jadi dia fungsinya adalah membantu sintesis protein bersama dengan ribosom gitu. Jadi REK, retikulum endoplasma kasar yang ditempelin oleh ribosom, dia sebagai ini ya, satu kesatuan untuk
mensintesis protein. Mensintesis itu berarti apa? Membuat protein gitu adik-adik. Terus kemudian kalau yang REH, nah di sini retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom, ini berarti fungsinya adalah untuk eh, menyusun produk dari lemak yang dibuat dari lemak gitu ya adik-adik ya. Jadi dia menyusun produk yang dibuat dari lemak gitu. Nah, kemudian ada organel lagi yang berlipat-lipat di sini, warnanya hijau, dekat dengan REK. Ini adalah badan Golgi, gitu ya adik-adik ya. Jadi badan Golgi ini fungsinya untuk apa adik-adik? Badan Golgi ini dia fungsinya adalah untuk, bentar. Jadi badan Golgi ini dia fungsinya untuk apa? Yaitu dia untuk sorting adik-adik. Mensorting, menyimpan protein yang dihasilkan oleh REK. Jadi REK itu kan tadi bersama dengan ribosom dia punya fungsi untuk membantu menghasilkan sintesis protein gitu ya. Nah, kemudian protein yang sudah dihasilkan oleh mereka ini nanti itu akan disimpan gitu. Disimpan dulu di badan Golgi gitu, di sorting, di custom gitu. Misal contohnya adalah oh, protein yang dihasilkan oleh REK dan ribosom ini sudah disimpan di Golgi. Kemudian ketika disimpan di Golgi, jadi Golgi itu kayak gudangnya gitu. Disimpan di Golgi, kemudian disorting. Oh, ternyata protein ini yang dihasilkan itu mau jadi hormon insulin. Nah, nanti untuk jadi hormon insulin itu akan dibuat oleh si badan Golgi biar jadi hormon insulin yang siap digunakan. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kemudian ada organel yang namanya lisosom di sini adik-adik. Nih ya, lisosom. Ini lisosom. Lisosom itu dia fungsinya seperti organ pencernaan pada tubuh kita. Jadi dia punya fungsi untuk melakukan pencernaan di dalam sel atau yang disebut dengan pencernaan intraseluler gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik lihat lagi di sini ada organel yang sangat khas bentuknya yaitu kayak sosis kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak sosis nih. Sama kayak yang di sini ya, sama dengan yang ini. Dia bentuknya kayak sosis, kemudian ada berlipat-lipat berliuk-liuk di dalamnya. Ada membran berlipat-lipat berliuk-liuk di dalamnya. Jadi dia bentuknya bulat lonjong, panjang, kayak sosis gini, kemudian berlipat-lipat di dalamnya kayak gini. Nah, ini adalah mitokondria namanya. Mitokondria ini adik-adik, dia punya fungsi untuk menghasilkan energi gitu ya. Jadi dia punya fungsi untuk menghasilkan energi. Jadi sumber energi yang ada di dalam sel tubuh kita itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari kerja si mitokondria gitu. Jadi mitokondria itu dia fokus untuk menghasilkan energi gitu adik-adik ya. Nah, kemudian selain mitokondria, nah di sini ada organel yang jumlahnya sepasang di sini adik-adik. Dia bentuknya kayak apa ya? Melingkar panjang-panjang kayak gini. Ini adalah namanya sentrosom, daerah sentrosom yang isinya dua ini adalah namanya sentriol adik-adik. Jadi kalau adik-adik mungkin sudah tahu, sel itu kan dia melakukan pembelahan adik-adik ya, membelah menjadi dua gitu ya. Dari satu sel membelah menjadi dua sel kayak gitu. Nah, sentriol ini adik-adik, sentriol ini dia punya peranan untuk mengatur arah pembelahan. Misal contoh di sini adik-adik. Di sini kita bisa lihat, misal ini adalah sentriol. Nah, sentriolnya ini ada dua. Nanti dia bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi dia ada di kutub-kutub yang berlawanan kayak gini, kemudian saling menarik sel ini Selamatan kon menjadi sapa, Mak? arah yang berlawanan sehingga apa nanti lepas jadi dua anakan sel gitu ya. Jadi ini nanti lepas jadi dua anakan sel. Ada yang arah pembelahnya vertikal gitu. Ada juga yang sentriol itu nanti pembelahannya arahnya horizontal kayak gini. Kalau horizontal kayak gini, sentriolnya di sini, satunya di sini, kemudian satu narik ke sana, satu narik ke sana, muncul dua anakan sel seperti ini. Jadi, sentriol itu organel yang berfungsi untuk mengarahkan
arah pembelahan gitu ya adik-adik ya. Itu yang ada di sel hewan, kemudian yang ada di sel tumbuhan bagaimana? Tumbuhan apakah punya Golgi? Tumbuhan juga punya Golgi. Di sini ada Golgi ya adik-adik ya. Di sini ada Golgi, maka fungsi Golginya pun juga sama seperti hewan tadi. Kemudian dia punya mitokondria juga sama. Di sini ada mitokondria. Mitokondrianya untuk menghasilkan energi juga sama seperti pada sel hewan. Kemudian ada yang paling khas pada sel tumbuhan, yaitu ada organel yang namanya kloroplas, gitu ya. Kloroplas itu kalau digambarkan jelas adik-adik, dia itu organelnya bentuknya kayak gini adik-adik, kloroplas gitu ya. Terus ada yang bertumpuk-tumpuk warnanya hijau kayak gini. Nah, ada lempengan-lempengan bertumpuk warna hijau. Nah, ini adalah si kloroplas gitu. Ini khas sekali dimiliki oleh tumbuhan, pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan. Jadi, kalau mau membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan, tadi bisa dibedakan dari letak inti selnya. Ini ya, ini selnya pada tumbuhan, ini inti sel pada hewan. Kemudian yang menjadi khas lagi pada sel tumbuhan, dia punya vakuola yang besar. Kalau pada hewan itu vakuolanya kecil adik-adik gitu. Kecil banget gitu. Kemudian kalau pada sel tumbuhan yang paling khas lagi adalah apa? Adanya kloroplas gitu. Kalau ada kloroplas, pasti itu adalah sel tumbuhan gitu ya. Nah, kloroplas pada sel tumbuhan ini fungsinya untuk apa? Kloroplas pada sel tumbuhan dia punya fungsi untuk ini ya, adik-adik ya. Apa namanya? Melakukan fotosintesis kayak gitu ya. Jadi dia punya peranan untuk melakukan fotosintesis gitu. Oh, mohon maaf, ini share screen-nya sudah muncul ya? Oh, sudah. Gitu. Oke. Nah, jadi dia punya eh fungsi untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kita kembali ke soal. Pada soal, Fatimah melakukan pengamatan tadi ya, dengan gambar sebagai berikut. Dia mencoba untuk memasangkan bagian sel dan fungsinya. Berdasarkan gambar di atas, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 5, gitu. Memiliki fungsi untuk, nah ini tadi adik-adik, ini adalah nomor 5. Nomor 5 ini bentuknya bulat lonjong memanjang seperti sosis tadi. Terus ada uliran melingkar meliuk-meliuk di dalamnya. Nah, ini adalah mitokondria gitu ya. Kalau mitokondria berarti fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan energi. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah C ya adik-adik. Kemudian em, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pada soal nomor 2, adik-adik, Arman dan teman satu kelompoknya sedang melakukan uji makanan di laboratorium. Ada 3 reagen yang digunakan untuk menguji penambahan makanan yang dibawa. Mereka melakukan kegiatan percobaan berdasarkan petunjuk praktikum yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil uji makanan, bentar. Berdasarkan hasil uji makanan diperoleh hasil seperti tabel berikut. Tabelnya seperti ini adik-adik. Nah, dari pengamatan tabel, Arman diberi tugas untuk menyimpulkan hasil percobaan. Salah satu kesimpulan yang paling tepat dari percobaan tersebut adalah bahan makanan mengandung amilum, gula, dan protein secara berturut-turut adalah. Nah, kita lihat adik-adik di sini ada uji makanan adik-adik ya. Nah, uji makanan itu biasanya yang diuji adalah dia mengandung amilum atau karbohidrat atau tidak gitu ya. Kalau untuk menguji amilum, adik-adik, kita bisa lihat di sini. Kalau dia untuk menguji amilum atau karbohidrat, maka pakai senyawa kimiawi reagennya untuk mengujinya itu adalah lugol, gitu ya, adik. Kemudian kalau dia
positif kalau makanan tersebut ternyata memang positif mengandung amilum, maka muncul warna biru kehitaman. Berarti tandanya kalau ada makanan ditetesi Lugol muncul warna biru kehitaman, maka dia mengandung amilum gitu ya atau karbohidrat gitu. Kemudian kalau protein, kalau ada sampel makanan kita mau uji dia punya protein atau enggak di dalamnya, pakai reagen namanya adalah biuret. Kalau sampel makanan tersebut ditetesi biuret, kemudian ungu, muncul warna ungu berarti positif. Makanan tersebut mengandung protein, gitu ya. Kemudian, kalau mau menguji adanya glukosa pada sampel makanan, reagennya pakai Benedict, gitu. Nah, kalau sampel makanan ditetesi oleh Benedict, menghasilkan muncul warna merah bata atau oranye, tandanya sampel makanan tersebut positif mengandung glukosa, gitu ya. Kemudian kalau lemak gimana? Kalau lemak itu pakai kertas buram aja, taruh makanan di atas kertas buram, kemudian dilihat lama-kelamaan kalau ada lemak terserap pada kertas buram, biasanya kertasnya lama-kelamaan akan menjadi warnanya transparan, gitu ya. Maka dia positif mengandung lemak gitu. Nah, di soal ini kita cari nomor yang berurutan, yang positif mengandung amilum, gula, dan protein. Bahan nomor 1 ditetesi Lugol, biru kehitaman, gitu ya. Berarti mengandung apa ini nomor 1? Tetesi Lugol, biru kehitaman, berarti mengandung amilum. Berarti nomor 1 ini mengandung amilum, gitu ya. Kita tulis di sini amilum. Ini berarti mengandung amilum. Kemudian nomor 2, warna nomor 1 lagi. Terus ditetesi biuret, warnanya ungu, gitu. Kalau warna ungu berarti dia mengandung protein, gitu ya. Kemudian ditetesi Benedict, hijaunya muda, gitu. Warna hijau muda Benedict untuk apa tadi? Benedict untuk glukosa. Kalau hijau muda berarti dia nggak ada kandungan glukosa, gitu ya. Kemudian nomor 2 ditetesi Lugol, coklat, berarti tidak mengandung amilum. Kemudian nomor 2 ditetesi biuret, berubah warna menjadi ungu, berarti dia ada protein di sini ya. Kemudian yang ini sama, kalau ditetesi Benedict nomor 2 hijau muda, berarti tidak mengandung glukosa. Kemudian nomor 4 ditetesi Lugol, biru kehitaman, dia mengandung amilum. Kemudian nomor 3 ditetesi biuret, memunculkan warna ungu, berarti dia mengandung protein. Kemudian Benedict sampel makanan ditetesi oleh Benedict, tidak memunculkan warna merah bata atau oranye, berarti ini ya, dia tidak mengandung glukosa, gitu. Kemudian yang 4 ditetesi Lugol, biru kehitaman, amilum, sama. Kemudian biuret hijau muda berarti nggak ada protein. Terus kemudian ditetesi Benedict nomor 4 merah bata, ini berarti mengandung glukosa. Ini tadi sama nomor 5 mengandung amilum, ada biru kehitaman, hijau muda berarti tidak, biuret hijau muda tidak mengandung protein. Kemudian Benedict merah bata berarti di sini mengandung glukosa. Nah, kemudian nomor 6 Lugol, kok warnanya coklat, berarti tidak mengandung amilum. Tetesi biuret, warnanya hijau muda, tidak mengandung protein. Kemudian nomor 6 ditetesi Benedict, muncul warna merah bata, gitu ya. Muncul warna merah bata. Ini berarti dia mengandung sama glukosa. Nah, kita pilih yang urutannya amilum, gula, dan protein. Berarti nomor apa aja nih? 3, 4, 6.
3, 4, 6. Amilum. Amilumnya betul. Empatnya, apakah empatnya mengandung glukosa? Betul. Kemudian enamnya, nah ini enamnya yang salah ini. Ini enamnya tidak mengandung protein gitu ya. Maka A itu salah gitu. Kemudian kalau yang B, nah kita lihat yang B di sini. Jadi jawabannya itu adalah B ya. B 5, 4, 3 dengan urutan amilum, gula, dan protein. 5, kita lihat. 5 mengandung amilum, betul, amilum. Kemudian 4 mengandung gula, gitu. Nomor 4 mengandung glukosa, gula, betul. Gitu ya. Kemudian 3, apakah mengandung protein? Nomor 3 mengandung protein, betul. Maka kita bisa pilih B, gitu ya. Kalau yang C gimana? C, 1 amilum, betul. Terus kemudian 6, 6-nya glukosa, betul. Kemudian 2, 2-nya protein, betul. Jadi 1, 6, 2, betul nggak ya? Amilum. 1 mengandung amilum, betul. Kemudian 6 mengandung gula, 6 juga mengandung gula ya, gitu. Yaitu ada merah, warna merah, bata. Kemudian 2, nah 2 ini mengandung protein, betul ya. Jadi ini sebenarnya juga bisa ya adik-adik ya. Gitu. Mungkin ini jawabannya kecuali ya harusnya. Kalau kecuali, kan D ini juga betul nih adik-adik. D betul. Kita lihat. D, amilum sama. 5, gula. Nomor 5 mengandung gula sama. Kemudian 2, nah 2 ini adalah protein. Terakhir kan urutannya protein. 2 protein. 2 mengandung protein juga. Maka D itu juga betul. Jadi ini betul, ini betul, ini betul. Yang kurang tepat itu adalah A. Mungkin ini harusnya kasih tambahan kecuali gitu ya. Kalau kecuali harusnya ya jawabannya A ya gitu. Karena B, C, D urutannya juga udah sesuai gitu ya. Mungkin ada penulisan yang kurang tepat gitu ya di nomor 2. Gitu ya adik-adik ya. Cara melihat makanan itu positif mengandung amilum, protein, atau glukosa, kita lihat pada perubahan warnanya dari reagen yang ditetesinya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Sofia seorang pelajar di jenjang MTS. Dia mengeluh pusing, kemudian ada matanya berkunang-kunang selama beberapa hari. Orang tua Sofia membawanya untuk periksa ke dokter dan dokter menyarankan untuk cek darah ke laboratorium. Hasil uji klinis cek darah seperti pada tabel berikut. Tuh. Muncul hasilnya eritrosit, leukosit, dan trombosit yang dilihat. Eritrosit, hasil ujinya jumlahnya adalah 3 juta. Kemudian jumlah normalnya 4,5 sampai 5,5 juta. Berarti kurang ya adik-adik ya. Karena normalnya adalah 4,5 paling enggak. Lah ini adalah 3 juta, berarti kurang. Berarti di sini ada permasalahan dia di eritrositnya gitu ya, di jumlah eritrosit. Kemudian kalau leukosit gimana? Leukosit jumlahnya 8.000 hasil ujinya. Kemudian normalnya 5.000 sampai 10.000. Berarti ini masih normal gitu ya. Ini dia masih normal. Tuh. Kemudian jumlah trombosit. Nah, trombosit jumlah hasil ujinya 250.000. Kalau jumlah normalnya 150 sampai 400.000. Berarti di sini juga dia normal trombositnya gitu. Yang nggak normal itu adalah yang di eritrosit. Nah, dia kekurangan eritrosit berarti ya adik-adik ya. Berdasarkan hasil uji klinis darah di atas, gangguan yang dialami oleh Sofia adalah, nah, kalau kekurangan eritrosit atau sel darah merah, itu berarti dia mengalami gangguan anemia gitu ya adik-adik ya. Gangguan anemia itu bisa menyebabkan sistem pengangkutan oksigen terganggu. Kenapa anemia bisa mengganggu pengangkutan oksigen? Jadi gini adik-adik, eritrosit atau sel darah merah adik-adik, itu kan bentuknya dia merupakan sel gitu ya, dia bentuknya bulat kayak gini.
Terus di dalamnya itu ada protein hemoglobin gitu. Nah, protein hemoglobinnya itu jumlahnya ada berapa? Dia punya jumlahnya ada 4. Dan masing-masing protein hemoglobin itu membawa satu molekul oksigen, gitu ya adik-adik ya. Jadi masing-masing hemoglobinnya yang ada 4 ini dia bawa oksigen satu-satu, kayak gitu. Artinya berarti dalam satu sel eritrosit itu bisa membawa 4 molekul oksigen, gitu ya. Nah, kalau seseorang eritrositnya itu jumlahnya turun, turun itu bisa karena apa? Misal eritrositnya itu rusak, kayak gitu ya. Atau jumlah eritrositnya itu turun karena tadi ya sel-selnya banyak yang rusak. Atau misal hemoglobinnya itu nggak bagus, strukturnya, kayak gitu. Akhirnya apa? Karena eritrosit ini fokusnya dia akan mengikat oksigen nantinya. Maka kalau jumlahnya eritrosit itu turun, maka proses pengangkutan atau pembawaan oksigen itu pasti akan bermasalah gitu ya adik-adik ya. Karena tadi eritrosit punya tugas membawa oksigen yaitu pada hemoglobin yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kalau muncul eritrosit jumlahnya rendah atau gangguan anemia, berarti akan berimbas pada sistem pengangkutan oksigen yang akan terganggu gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang lain adik-adik, hampir sama kalau kita lihat di sini. Seorang anak mengalami demam dengan suhu tubuh 38,5 selama 3 hari, sehingga dokter menyarankan agar anak tersebut menjalani pemeriksaan darah. Berikut tabel hasil pemeriksaan darahnya, gitu ya adik-adik ya. HB jumlahnya normal, gitu ya. Ini masih normal ini adik-adik, karena rentangnya masih normal. Kemudian eritrosit 4 sampai 5,5 juta, nilainya 5 juta, ini juga normal. Kemudian leukositnya gimana? Nah, kita lihat di sini. Normalnya 5.000 sampai 10.000, tapi muncul di hasil ujinya dia adalah 15.000. Nah, ini berarti berlebihan ini. Nggak boleh gitu. Kalau dia terlalu berlebihan seperti ini. Kemudian trombosit. Trombosit 150.000 sampai 400.000. Dia jumlahnya berapa? 250. Ini masih normal. Nah, berarti ada gangguan di mana, Adik-adik? Yaitu di leukositnya. Adik-adik mungkin sudah dapat materi tentang sel darah gitu ya. Jadi sel darah itu adik-adik ada beberapa jenis macamnya sel darah, yaitu ada sel darah merah eritrosit, kemudian ada sel darah putih yang namanya leukosit, kemudian ada sel trombosit gitu ya. Nah, di sini di contoh soal ini kejadiannya adalah dia kelebihan jumlah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putihnya itu terlalu berlebihan. Jadi gini adik-adik, sel darah putih itu bisa jumlahnya naik, tapi dalam rentang yang masih normal gitu ya, boleh ya. Kalau dalam rentang yang masih normal itu dia boleh naik kayak gitu. Kalau misalkan jumlah leukosit naik itu biasanya ada apa? Ada infeksi gitu ya. Kenapa? Karena leukosit, sel darah putih, itu merupakan sel darah yang dia punya peranan untuk melawan mikroba, mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Jadi, kalau misalkan ada infeksi dari mikroorganisme atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita, leukosit itu jumlahnya akan diperbanyak. Untuk apa? Untuk melawan infeksi tersebut. Biar apa? Biar kita cepat sembuh gitu ya. Nah, berdasarkan data, kemungkinan anak tersebut mengalami apa? Nah, di sini karena jumlah leukositnya itu naiknya jauh di atas normal gitu. Mentok misal 10.000, tapi ini sampai 15.000, kebanyakan gitu ya, terlalu banyak, gitu, terlalu berlebihan. Maka akan muncul gangguan gitu. Kalau jumlah leukositnya terlalu tinggi, yaitu apa? Kalau kelebihan ini namanya adalah leukemia gitu ya. Jadi karena sel darah putihnya itu jumlahnya terlalu banyak, dia
itu tidak hanya menyerang penyebab infeksi seperti mikroba, mikroorganisme, tetapi dia juga ikut melakukan perlawanan penyerangan terhadap sel-sel tubuh yang normal gitu. Jadi sel tubuh yang normal, sel tubuh kita yang normal itu justru ikut dilawan. Kenapa? Karena leukositnya jumlahnya sangat tinggi, jadi dia menjadi sangat agresif gitu. Nah, itu yang terjadi pada orang yang terkena leukemia gitu ya. Jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah B ya gitu. Nah, kemudian di sini ada tabel adik-adik. Kalau misalkan kelebihan eritrosit, kalau tadi kekurangan eritrosit itu adalah anemia, kalau kelebihan itu namanya polisitemia gitu ya. Kalau polisitemia itu berarti jumlah eritrositnya terlalu banyak. Kalau jumlah eritrosit itu terlalu banyak, darah yang dibawa oleh aliran tubuh kita itu menjadi terlalu pekat gitu adik-adik ya. Kalau terlalu pekat itu jadi apa? Tekanan darah itu menjadi tinggi. Kalau tekanan darah menjadi tinggi bisa memunculkan serangan stroke kayak gitu ya. Kemudian kalau yang kekurangan eritrosit ya anemia. Kalau kekurangan eritrosit maka oksigennya itu turun gitu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu pengangkutannya turun. Akhirnya imbasnya ke apa? Kita merasa kelelahan, pusing, pucat, kemudian ada juga sesak nafas gitu ya. Nah, kemudian kalau trombosit di sini adik-adik, trombosit kita bisa lihat kalau kelebihan itu menyebabkan gangguan trombositosis. Kemudian kalau kekurangan trombositopenia atau yang biasa kita kenal itu perkembangannya nanti jadi hemofilia gitu ya. Yang paling sering dicontohkan itu adalah ini ya, kalau kekurangan trombosit hemofilia. Nah, trombosit kalau jumlahnya terlalu berlebihan itu bisa memunculkan gumpalan darah pada aliran darah. Contoh gini adik-adik, ini adalah aliran darah. Terus orang ini trombositnya itu terlalu tinggi jumlahnya. Nah, trombosit itu kan fungsinya adalah untuk ini ya, membentuk gumpalan-gumpalan darah pada saat kita misal terjadi luka, agar biar apa luka itu nanti bisa menutup. Nah, kalau trombositnya itu terlalu tinggi, darah-darah yang masih normal, sel eritrosit masih normal itu digumpalkan gitu ya. Jadi digumpalkan. Nah, kalau darah itu nanti digumpalkan oleh si trombosit, padahal dalam kondisi yang misal tidak terluka kayak gitu ya, tidak ada robekan di pembuluh darah, ini digumpalkan. Akhirnya apa? Membuat hambatan aliran darah gitu. Aliran darah ini jadi terhambat gitu ya adik-adik ya. Ketika terjadi trombositosis. Nah, kalau alirannya ini terhambat, kan macet gini aliran darah. Ini numpuk nanti di sini tekanannya itu menjadi tinggi gitu. Di daerah yang ada hambatannya ini akibat trombositosis ini tekanannya menjadi tinggi. Kalau tekanan pembuluh darah di sini tinggi, ini bisa pecah gitu ya. Jadi bisa pecah gitu. Nanti pembuluh darah bisa pecah gitu. Terus akhirnya apa? Terjadi robekan pada pembuluh darah. Kalau pecahnya pembuluh darah pada saraf itu nanti bisa menimbulkan gejala stroke kayak gitu-gitu ya. Nah, penyebabnya trombositosis itu bisa karena infeksi yang terjadi terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian kalau trombosit yang jumlahnya kekurangan, gangguan yang muncul apa? Yang paling sering kita ketahui itu adalah hemofilia gitu. Jadi kalau orang ini nanti luka karena jumlah trombositnya sedikit, nah trombosit itu salah satu fungsinya itu adalah membekukan darah pada saat terjadinya luka untuk terbentuk jaringan parut atau keropeng gitu ya, koreng lah istilahnya gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau orang ini luka, terus trombositnya itu sangat kurang, yang terjadi apa? Darah itu akan bercucuran keluar terus menerus gitu. Darah akan bercucuran keluar terus menerus, nggak bisa digumpalkan, nggak bisa dibekukan, nggak bisa jadi ke ropeng. Akhirnya apa? Luka itu tetap terbuka dengan darah yang mengalir gitu ya. Itu kalau yang hemofilia gitu ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Hmm. Pada soal nomor 4, Pak Amir mengalami gejala sering haus. Gitu ya adik-adik. Dia mengalami gejala sering haus dan sering mengeluarkan urin
tiap beberapa menit sekali selalu minum tiap beberapa menit sekali selalu minum karena kehausan dan selalu ke toilet untuk buang air kecil. Kalau dihitung, dia bisa minum itu 1 galon air. Dan urin yang dikeluarkan pun juga sangat berlebihan. Melihat gejala tersebut, Pak Amir kemudian konsultasi ke dokter dan didiagnosis kekurangan hormon yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan air. Berdasarkan gambar di bawah ini, bagian manakah yang mengalami kerusakan eh, dan apakah nama penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh Pak Amir? Nama penyakit ya, tapi di sini kok nggak ada ya nama penyakitnya. Kemudian berdasarkan di atas, nomor dan nama bagian nefron yang mengalami gangguan adalah ini berarti materi sistem ekskresi ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik udah dipelajari di sekolahan juga bahwa yang namanya sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan beberapa zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Dan kenapa harus dibuang? Karena kalau numpuk di dalam tubuh kita, dia akan menjadi racun gitu ya, meracuni tubuh kita sendiri gitu. Yang akhirnya apa? Kita menjadi rugi sendiri gitu ya kalau itu tidak dikeluarkan. Nah, sistem ekskresi itu terdiri dari kulit, ginjal, paru-paru, dan organ hati gitu ya. Nah, kulit itu dia mengeluarkan keringat gitu ya, yang banyak mengandung urea. Kemudian ginjal itu mengeluarkan urin yang banyak mengandung urea, sedikit air, sisa obat-obatan. Kemudian paru-paru itu mengeluarkan CO2. Gas CO2 itu juga gas yang bersifat toksin kalau menumpuk di dalam tubuh kita gitu ya adik-adik ya. Dia bisa menyebabkan penurunan pH pada cairan tubuh kita. Makanya harus dibuang CO2. Kemudian kalau hati apa? Kalau hati itu dia akan mengekskresikan pigmen adik-adik. Dia akan mengekspresikan namanya pigmen biliverdin dengan bilirubin. Biliverdin dengan bilirubin gitu ya. Nah, biliverdin dan bilirubin ini merupakan hasil perombakan dari sel darah merah, hasil perombakan atau penghancuran dari sel darah merah. Nah, sel-sel darah merah yang sudah tua, sudah nggak maksimal kerjanya, itu dihancurkan adik-adik, dirombak di organ hati, kemudian terbentuk pigmen bilirubin dengan biliverdin, di mana pigmen ini nanti akan dikeluarkan oleh tubuh kita, gitu ya. Nah, kalau soal ini dia menanyakan tentang sistem ekskresi pada ini ya. Pada organ ginjal gitu ya. Pada organ ginjal, nah kita lihat ini. Nanti akan kakak share ya materi ini ya adik-adik dia. Nah, di sini adik-adik, ginjal itu fungsinya adalah mengekskresikan sisa-sisa metabolisme tubuh kita yang sudah tidak dipakai dalam bentuk urin gitu. Berarti artinya ginjal itu juga bertanggung jawab untuk membentuk urin. Nah, urin itu adik-adik kalau kita ketahui itu ada beberapa tahapannya, yaitu ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau akumulasi. Yang mana proses pembentukan urin ini terjadi di jaringan namanya adalah nefron gitu ya. Nah, nefron itu terdiri dari beberapa bagian adik-adik, yaitu di sini ada glomerulus, kemudian ada kapsula Bowman, kemudian ada proksimal, lengkung Henle itu yang paling khas dia menurun tajam ke bawah dan kemudian ada distal, kemudian ada kolektifus ini ya, kolektifus. Nah, kita mulai dulu dari filtrasi. Jadi adik-adik, untuk membentuk urin itu ada proses filtrasi. Apa yang difiltrasi, apa yang disaring, yaitu darah. Jadi nanti ada pembuluh darah yang masuk ke bagian nefron ginjal itu untuk disaring darah tersebut. Nah, darah ini disaring, difiltrasi di mana? Di glomerulus gitu ya. Jadi filtrasinya itu terjadi di glomerulus, kemudian menghasilkan apa? Urin primer. Urin primernya ini nanti ditampung di daerah namanya kapsula Bowman. Nah,
urin primer hasil filtrasi itu urin yang belum sempurna untuk dibuang adik-adik. Jadi dia akan diproses ke bagian-bagian selanjutnya sampai jadi urin sekunder yang boleh dikeluarkan gitu ya. Kenapa urin primer ini nggak boleh langsung dikeluarkan? Karena ternyata pada urin primer itu masih terkandung beberapa zat-zat nutrisi yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi dia nggak boleh dibuang, maka harus diserap kembali. Maka setelah terjadi filtrasi membentuk urin primer ini nanti akan direabsorpsi, akan diserap kembali beberapa zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Contohnya apa yang dikembalikan? Yaitu di sini ada NaCl, garam, kemudian ada nutrisi. Nutrisi itu contohnya adalah gula, asam amino, kemudian beberapa ion. Di sini ada ion H+ gitu. Itu dikembalikan lagi oleh tubuh kita gitu ya. Dan reabsorpsinya itu terjadi di daerah proksimal. Nah, kemudian kita lanjut, urin jalan dari daerah proksimal mengalami reabsorpsi, kemudian turun ke lengkung Henle. Nah, di Henle di sini adik-adik kita bisa lihat bahwa di lengkung Henle di sini itu juga terjadi penyerapan adik-adik ya, yaitu air itu diserap gitu ya. Air itu diserap adik-adik, diserap kembali nih, air itu diserap kembali gitu. Nah, ini air diserap kembali, kemudian garam diserap kembali. Kemudian urin primer jalan tetap naik, kemudian menuju ke distal gitu ya. Nah, di distal ini masih ada terjadi penyerapan lagi adik-adik. Reabsorpsi juga yaitu garam, kemudian ada air juga itu diserap dikembalikan oleh tubuh kita gitu ya. Kemudian ada ion bikarbonat di sini HCO3-. Ini adalah ion karbonat. Nah, ini diserap dikembalikan lagi ke tubuh kita. Jadi lagi-lagi di sini adik-adik kalau kita perhatikan air itu selalu dikembalikan ke tubuh kita, mulai dari daerah mana? Proksimal, Henle, kita temukan air diserap lagi, kemudian di distal air diserap lagi, bahkan sampai di kolektivus itu air masih diserap lagi, gitu ya. Nah, kita tadi sampai di distal. Urin yang sampai di distal ini menjadi urin sekunder, gitu ya adik-adik ya. Urin sekunder di sini ini sudah lebih pekat gitu ya. Urinnya itu sudah lebih pekat. Kandungan airnya itu harusnya pada urin tersebut, urin sekunder di distal itu kandungan airnya harusnya lebih sedikit dibandingkan urin primer yang ada di proksimal. Karena apa? Karena seiring berjalannya tadi ke bagian-bagian tadi, air itu selalu diserap terus-menerus sampai di distal pun air juga harus banyak diserap gitu ya. Biar apa? Urin itu mengeluarkan urin yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak mengandung air karena air itu sangat penting bagi tubuh kita, tidak boleh keluar banyak. Biar apa? Biar kita nggak mengalami dehidrasi gitu ya. Nah, kemudian di tubulus distal ini terjadi sekresi dan augmentasi adik-adik. Sekresi atau augmentasi. Sekresinya apa? Sekresi itu berarti ada zat yang dilepaskan di daerah distal. Yaitu apa? Di distal itu nanti ada sekresi namanya zat urea. Nah, ada sekresi atau penambahan gitu. Ada sekresi atau penambahan zat, yaitu contohnya ada urea, sisa-sisa obat-obatan, kemudian ada pigmen urobilin. Adik-adik, kalau kalian misalkan habis minum obat-obatan, biasanya obat semacam kayak antibiotik, kita misal beberapa hari minum antibiotik, selama kita minum obat tersebut, kadang urin yang kita keluarkan itu baunya seperti obat gitu ya. Nah, Ya, kalau betul, kalau dia baunya seperti obat, berarti tandanya sisa-sisa obat-obatan yang kita konsumsi tadi itu disekresikan di daerah distal untuk dilepaskan ke urin sekunder yang akhirnya nanti terbuang. Jadi apa? Urinnya bau obat gitu. Contoh yang lain apa? Misalkan adalah kafein, adik-adik. Kalau adik-adik suka minum kopi terlalu banyak, itu juga mempengaruhi bau ini ya, bau urin gitu ya. orang Betul. Jadi
kencingnya itu nanti urinnya baunya adalah kayak kopi kayak gitu. Kenapa? Berarti kita kelebihan kafein. Nah, kelebihan kafein tadi itu disekresikan di daerah di daerah distal gitu ya. Jadi dia akan disekresikan ke urin sekunder di distal di sini. Akhirnya apa? Urin kita banyak mengandung kafein sehingga ketika dikeluarkan itu bau khas kopi kayak gitu ya. Nah, kemudian pada daerah distal, urin sekunder di sini itu warnanya sudah berubah adik-adik. Dia punya warna kuning kecoklatan gitu ya. Dia punya warna kuning kecoklatan. Kenapa warnanya kuning kecoklatan? Karena urin sekunder pada tubulus distal itu disekresikan ditambahkan zat namanya adalah urobilin gitu ya. Jadi urobilin ini adalah pigmen adik-adik. Pigmen yang warnanya kuning kecoklatan gitu ya. Itu kenapa makanya urin kita itu dia warnanya kuning kecoklatan gitu ya. Kalau urin yang normal itu kan warnanya dia pekat, kemudian nggak terlalu banyak kandungan air karena sudah banyak air yang diserap kembalikan tubuh kita. Kemudian baunya pesing gitu ya. Pesing itu berasal dari mana? Dari urea gitu. Kemudian warnanya kuning kecoklatan, yaitu adanya pigmen urobilin. Nah, ini penting adik-adik. Kalau urin yang normal itu warnanya kuning kecoklatan. Oh, berarti dia bagus. Dia punya pigmen urobilin. Nah, urobilin ini berasal dari mana? Dia dari pemecahan tadi yang dilakukan oleh hati yang dilakukan oleh hati. Dia pemecahan dari pigmen bilirubin dan biliverdin adik-adik. Jadi bilirubin dan biliverdin ini akan dipecah lagi gitu adik-adik ya. Jadi pigmen ini nanti akan dipecah lagi membentuk pigmen namanya urobilin. Nah, urobilin ini disekresikan, dibuang melalui urin sekunder yang terbentuk di daerah distal gitu. Nah, selain ada sekresi tadi adik-adik, di tubulus distal ini juga dipengaruhi oleh adanya hormon gitu ya adik-adik. Nah, di sini ada keterangannya bahwa di daerah distal itu sangat dipengaruhi oleh sekresi hormon, penambahan hormon, yaitu hormon apa namanya? Hormon ADH, antidiuretik hormon. Tadi sudah disinggung di soal. Dia dipengaruhi oleh hormon daerah distal, namanya adalah ADH. Nah, hormon ADH ini adik-adik, dia fungsinya di daerah distal, hormon ini untuk memaksimalkan penyerapan air yang lebih banyak untuk dikembalikan ke tubuh gitu ya. Jadi ADH ini berpengaruh terhadap urin sekunder di distal itu airnya diserap lagi, diserap lagi, diserap lagi, diserap lagi, dikembalikan ke tubuh. Akhirnya apa? Urin yang dihasilkan di distal sekunder tadi, dia makin pekat, makin pekat, makin pekat. Karena apa? Dibantu sama hormon ADH gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke soal tadi, di sini sudah muncul. Jadi si Pak Amir ini didiagnosis kekurangan hormon. Nah, hormonnya apa tadi? Ini adalah hormon ADH tadi gitu ya. Hormon ADH yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan air. Lokasinya di mana? Ini lokasinya adalah di distal gitu. Karena tadi hormon yang berpengaruh terhadap penyerapan air maksimal yang nantinya membentuk urin semakin pekat, urin sekunder, yaitu terjadi di daerah distal. Gitu ya adik-adik ya. Nah, bagiannya mana? Kalau di gambar soal ini, nah ini yang seperti ada pembuluh-pembuluh darah di sini, ini glomerulus, mangkoknya yang kayak gini. Ini adalah Bowman, kemudian nomor satu ini adalah proximal, nomor dua berarti tadi glomerulus, yang menekuk tajam ke bawah itu adalah Henle. Nah, setelah Henle ini baru si distal. Jadi, gangguan yang terjadi pada Pak Amir itu adalah gangguan kekurangan hormon ADH yang terjadi di daerah distal nomor 3. Gitu ya adik-adik ya. Jawabannya adalah C. Nah, kalau orang itu punya gangguan ini adik-adik. Kalau orang, ini nama penyakitnya ya berarti. Kalau seseorang itu punya gangguan pada hormon ADH-nya rendah yang berpengaruh terhadap daerah distal itu
Akhirnya apa? Gagal menyerap air ya, gitu ya. Kan gagal menyerap air gitu. Akhirnya apa adik-adik? Kalau di daerah distal urinnya itu gagal airnya diserap, maka volume air pada urinnya gitu ya, volume air pada urinnya itu banyak. Ini kasih tanda anak panah ke atas itu berarti maksudnya banyak atau meningkat gitu ya. Jadi kalau seorang hormon ADH-nya turun sedikit, maka distal itu gagal menyerap air di urin sekundernya. Akhirnya apa? Volume air pada urinnya itu banyak. Jadinya orang tersebut kalau pipis gitu ya, dia itu akan banyak mengeluarkan urin gitu. Volume airnya itu banyak dan eh, sering kayak gitu ya. Nah, ini yang terjadi tadi gejala yang muncul di Pak Amir gitu. Nah, penyakit ini namanya adik-adik, penyakit ini itu disebut dengan penyakit diabetes insipidus gitu ya. Jadi nama penyakitnya itu adalah diabetes insipidus gitu ya adik-adik. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah C gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, persilangan genetika, adik-adik mungkin yang kelas 9 udah ini ya, sudah dapat ya materi genetika. Di sini ada persilangan adik-adik. Soal tentang persilangan. Di sini Pak Fadli dan Bu Nisa, sepasang suami istri yang memiliki kulit normal. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Ketiga anaknya laki-laki memiliki kulit normal dan tetap satu anaknya perempuan memiliki kulit putih albino. Berdasarkan kasus di atas, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kemungkinan yang tepat untuk menjawab kasus tersebut adalah pilih jawaban 2 yang paling benar, paling tepat, yaitu adalah A dan D, gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini kondisinya 4 anaknya itu adalah 4 anaknya, 4 anak gitu ya. 3 normal, kemudian 1 albino. Nah, kita harus nyoba-nyoba nih. Oh, kalau dia punya 4 anak, 3 anaknya normal, satunya albino, berarti orang tuanya itu gimana gitu ya? Ini adik-adik kan udah dikasih materi ya, persilangan kayak gini ya. Jadi kita andaikan gini. Eh, P itu berarti parental orang tuanya Pak Fadli dengan Bu Nisa. Kita coba-coba. Kalau misalkan Pak berarti karena di sini ada anak yang muncul albino, artinya ada yang membawa apa? Ada yang ada yang membawa gen albino gitu ya. Nah, siapa yang membawa di sini pertanyaannya? Yang membawa apakah bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya? Nah, salah satu caranya adalah kita mencoba persilangan gitu adik-adik ya. Misal persilangan pertama yang kita coba gini adik-adik. Pak Fadli dan Bu Nisa kan nikah gitu ya. Terus Pak Fadli ini punya genotip A besar dengan A kecil. A kecil ini berarti menandakan ini genotip dari si gen albino gitu ya adik-adik ya. Alel albino, gen albino. Nah, kalau A besar dengan A kecil, ini A besarnya itu kan dominan yang normal. Kalau albinonya itu yang A kecil itu berarti yang resesif. Berarti kalau misalkan ada A besar dominan dengan A kecil resesif pada peristiwa albino ini berarti Pak Fadli normal adik-adik. Normal tapi dia heterozigot gitu ya. Heterozigot itu berarti gimana? Alelnya itu nggak sama, yaitu ada A besar dengan A kecil gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini udah jam 8, oh udah jam 9 ya. Kita selesaikan satu sebentar ya. Terus Kita kan kemudian, sudah jam 9. oh gitu. Mau diselesaikan sebentar atau mau ditutup aja? Selesaikan saja. Ya, selesaikan saja bentar ya. Nah, kalau Bu Nisa kita coba. Kalau Bu Nisa homozigot.
tapi dominan normal. Dominan normal itu berarti A besar dengan A besar. Kita silangkan adik-adik. Adik-adik udah tahu ya, kita buat gametnya. A besar A kecil berarti gametnya ada A besar dengan A kecil. Kemudian karena ini A besar kan sama. Kita tulis satu aja A besar gitu ya. Kemudian saling kita silangkan. Kemudian muncul F1 itu berarti filial anak pertama. A besar normal. A besar A kecil normal tapi membawa gen albino karena ada A kecil. A besar normal. Kemudian ada A besar dengan A kecil normal tapi membawa gen albino atau yang disebut dengan normal tapi carrier, berarti membawa gitu ya. Maka di sini muncul 100% normal adik-adik. Ini muncul 100% normal. Jadi di sini kalau kita menyilangkan sifat dominan unggul gitu ya. Kalau kita menyilangkan sifat dominan unggul yaitu heterozigot A besar dengan A kecil dengan sifat unggul homozigot yang dominan A besar, maka akan disilangkan anaknya semuanya unggul. Artinya di sini nanti 100% dia normal, nggak albino gitu ya. Berarti kalau ini salah gitu ya, kalau persilangannya kayak gini. Nah, kita coba kemungkinan yang kedua. Kalau yang pertama tadi gagal, normal semua. Ini normal semua ya, orang tuanya normal semua, tapi bawa salah satunya gen albino, kok ini muncul 100% normal. Nah, sekarang kalau kita coba Pak Fadli dan Bu Nisa, itu genotipnya adalah normal, tapi kedua-duanya membawa apa? Membawa gen albino. Ini pasti muncul nanti anaknya ada yang albino. Jadi kita lihat di sini. Pak Fadli A besar A kecil, normal tapi carrier. Bu Nisa A besar A kecil, normal tapi carrier. Normal heterozigot atau normal carrier ya. Di sini membawa gen albino. Kemudian kita silangkan gitu. Kita buat gametnya. Pak Fadli gametnya berarti A besar A kecil, Bu Nisa A besar juga A kecil. Kemudian kita buat tabel persilangannya atau tabel punet di sini. Kita silangkan. Nah, kita saling silangkan A besar A kecil punyanya Pak Fadli, A besar A kecil punyanya Bu Nisa. Saling silangkan muncul A besar A besar A besar, A kecil, normal ya, normal semua, normal. Ini normal, kita centang normal, yang normal. Kemudian ini juga normal. Nah, di sini ini yang nggak normal satu, yaitu muncul A kecil. Ini berarti pasti jadi albino. Sama nggak di kasusnya? Soal tersebut sama ya. 4 anak, 3 normal, 1 albino. Berarti kemungkinannya Pak Fadli itu dia punya genotip normal tapi carrier dan Bu Nisa juga normal serta carrier gitu ya, membawa gen. Jadi kita pilih jawaban paling tepat itu adalah Pak Fadli membawa gen albino, betul ya? Dia membawa gen albino A kecil. Sehingga diwariskan kepada anak perempuannya, bisa diwariskan ke anaknya. Di sini muncul albino. Kemudian yang D, Bu Nisa itu juga membawa gen albino. Bu Nisa juga membawa gen albino meskipun normal, tapi normalnya carrier membawa gen albino. Tetapi kulitnya masih normal. Berarti tadi ya, normal carrier. Berarti kalau mau tiga-tiganya normal, satunya albino, berarti Pak Fadli dan Bu Nisa kedua-duanya normal tapi carrier gitu ya. Maka pada soal nomor 5 itu jawabannya adalah A dan D gitu ya adik-adik ya. Baik adik-adik, karena di sini waktunya sudah jam 9, hmm, maka kita sudahi saja ya sesuai dengan jadwal. Kita cukup sampai jam 9 dan ada Ya, beberapa nomor yang belum dibahas. Itu nanti akan Kakak share ininya ya. Apa materinya gitu ya sampai selesai sampai di soal nomor 10 di sini adik-adik gitu. Jadi Ya. nanti akan
kakak share melalui panitia. Jadi nanti adik-adik bisa dipelajari, dibaca-baca sendiri di sini. Ini sudah ada keterangannya jelas dan lengkap untuk menjawab soalnya dan ada beberapa tambahan materinya. Jadi adik-adik tinggal langsung baca dan ini ya dianalisis kayak gitu. Baik adik-adik, karena waktunya sudah lebih 6 menit, di sini kakak tutup untuk pertemuan malam hari ini. Semoga adik-adik yang mendaftar di MAN IC bisa dimantapkan belajarnya gitu ya. Yo. Tetap semangat adik-adik untuk belajar gitu. Ya. Jangan kasih kendor ya. Amin. Gitu. Terima Semoga kasih sukses Kak untuk Ade adik-adik atas semuanya. materinya. Iya, sama-sama. Ya, selamat malam, selamat beristirahat adik-adik. Terima kasih. Ya. Ya.